Perkenalkan, nama saya Thomas Alfredison Bulele SPD, jurusan Pendidikan Biologi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2016 9959 5248 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Toma, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berikut video saya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Apa mau cek tadi sudah disolusikan kelasnya? Sudah. Ada yang absen hari ini? Tidak. Semua hadir? Hadir. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Nah, Baik teman-teman, kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami dan rumah hingga sampai di kelas ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses mengajar kami kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir nanti. Ya Tuhan, berkatilah setiap pemahaman yang diberikan oleh Ibu kepada kami dan agar kami dapat memahaminya. Ya Tuhan, dengan doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, menandaskan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat Indonesia besar kami. Amin. Oke, baik. Masih ingat kan materi kita sebelumnya? Masih, Pak. Apa materi kita sebelumnya? Bioteknologi. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita tentang bioteknologi, di sini ada Bapak kasih sebuah informasi tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Nah, coba dicermati. Bapak kasih waktu, silakan dicermati, dibaca. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah bisa dicermati? Sudah dianalisa? Sudah, Pak. Nah, kira-kira menurut pendapat kamu, melalui informasi ini, di sini sudah jelas dikatakan bahwa cermati informasi berikut dan analisis dampak negatif yang kemungkinan dapat terjadi. Nah, dari informasi ini, apa dampak negatif yang terjadi? Silakan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, ayo. Yang menjadi dampak negatif dari jamu kita merupakan tanaman antibiyotik yang mengandung penyedih protein. Ulat Lepidoptera pada jagung BT dapat mengurangi hasil panen generasi T. Larva kupu-kupu raja atau yang memakan daun bunga tersebut akan mati. Oke, baik, berikan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih, sangat bagus sekali ya. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan. Ulas. Jadi dampak negatifnya itu efek pestisida yang diambil dari bakteri Bacillus yang dapat mengurangi hasil panen pada jagung. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Dampak negatif yang kemungkinan dapat terjadi ialah ulat Lepidoptera dapat mengurangi hasil panen hingga 30%. Oke, baik. Ya, luar biasa sekali semua tanggapan kalian tentang informasi ini sudah benar. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sebelumnya materi kita hari ini adalah dampak positif dan negatif penerapan bioteknologi. Di materi kita sebelumnya, kita telah mempelajari pengertian bioteknologi, mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan tentunya pada hari ini kita akan mempelajari dampak
Jadi sisi baik dan sisi negatifnya penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang menjadi materi kita hari ini adalah sekali lagi dampak positif dan negatif penerapan bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita kira-kira yang bisa bantu Bapak untuk membaca. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Saya Pak. Ya, silakan ya, Coach. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dan positif penerapan bioteknologi melalui kegiatan diskusi kelompok. Bagus, ya. Terima kasih akan dulu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang kedua. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya? Saya Pak. Ya, silakan. Siswa yang dapat mengidentifikasi dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi dampak negatif penerapan bioteknologi melalui kegiatan diskusi kelompok dengan menggunakan kajian literatur dalam bentuk artikel. Ya. Sebelum kita masuk ke langkah pembelajaran kita, Bapak akan menyampaikan apa saja yang siswa kami lakukan. Yang pertama, pada kegiatan kita hari ini, nanti Bapak akan menampilkan sebuah kasus tentang dampak negatif penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Selanjutnya, siswa kami silakan merumuskan, mengidentifikasi, menganalisis, ya, membuat solusi terhadap dampak negatif tersebut dengan melakukan kegiatan diskusi di dalam kelompok. Setelah sudah kalian rumuskan itu, maka tuangkan hasil diskusi kalian pada lembaran KPD yang Bapak bagi. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kepada kelompok lain dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Nah, di akhir nanti pertemuan kita, pembelajaran kita, ada refleksi kegiatan pembelajaran. Refleksinya adalah terkait apa saja hal-hal yang memang sulit atau hal yang mudah yang sudah kita lakukan, yang sudah siswa kami lakukan. Hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya nanti ada soal dalam bentuk tes untuk evaluasi pembelajaran yang sudah siswa kami lakukan hari ini. Jadi udah bisa? Bisa. Jadi itulah langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat kan? Masih. Masih semangat, Bapak mau lihat semangat. Selamat berdiri. Masih nggak jadi apa? Masih. Tapi masih udah lupa. Semangat belajar biologi, semangat luar biasa. Mantap. Coba ya. Semangat belajar biologi. Semangat. Luar biasa. Mantap. Perhatikan video ini yang merupakan sebuah kasus beberapa dampak negatif penerapan bioteknologi. Setelah itu nanti siswa kami membentuk kelompok, maka diskusikan solusi atau alternatif yang menjadi langkah dalam mencegah dampak negatif tersebut. Silakan dicermati ya.
lainnya. Artinya, sebagian besar responden menganggap pemindahan gen dari satu makhluk ke makhluk lain adalah tidak etis. Contoh lain, bahan pangan transgen yang tidak berlaku juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Misalnya, bagi penganut agama Islam, tentunya akan sangat menentang adanya penyisipan gen babi ke dalam tubuh makhluk lain untuk memperoleh makhluk transgenik yang mampu menyediakan bahan pangan atau obat-obatan. Contoh lain, sampai saat ini, cloning masih dipertentangkan serta dianggap merusak nilai etika dan moral karena merusak embrio atau janin. Baik. Jadi sudah disaksikan videonya? Nah, jadi Bapak bertanya, kira-kira melalui video ini apa yang sudah siswa kami cermati? Apa yang sudah siswa kami cermati lewat video ini? Jadi silakan berikan tanggapan kamu. Apa saja dampak-dampak pada video ini tadi? Ya, silakan Darwin. Dampak negatif dari teknologi adalah dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap ekonomi, dan dampak terhadap Oke, baik, bagus ya. Jadi lewat video ini tentu siswa kami sudah mengamati, melihat langsung. Ternyata mendapat dampak penerapan teknologi ini ada juga membawa dampak positif dan ada juga membawa dampak negatif. Nah, lewat video ini nanti siswa kami silakan mendiskusikan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan saat ini untuk mencegah terjadinya risiko yang berkelanjutan untuk penerapan bioteknologi. Jadi sebelumnya Bapak akan bentuk kelompok, silakan bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kamu. Bentuk kelompok 4 kelompok silakan. Oke, baik, perhatikan sebelum dikerjakan. Di sana ada beberapa pertanyaan pada LKPD. Nah, berdasarkan dari video yang sudah kamu amati, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak tulis. Ya, dibahas. Di situ ada beberapa wacana tentang dampak negatif bioteknologi. Jadi silakan yang mau lihat YouTube, yang mau lihat Google, jurnal, artikel di internet silakan. Kalau misalnya ada kendala silakan disampaikan terkait dengan pengertian LKPD. Sudah dengar itu? Sudah. Baik, Bapak akan kasih waktu dalam mengerjakan ini hanya 20 menit saja. Nanti setelah ini dipresentasikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan silakan ya.
Ya, 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Akan didiskusikan. Jika ada kendala disampaikan. Oke, sudah siap semuanya? Baik, karena siswa kami telah melakukan kegiatan diskusi terkait dengan masalah-masalah yang bisa kalian rumuskan, maka saat ini kita lakukan yang namanya kegiatan presentasi. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan sanggahan atau syarat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baik, sekarang kita persilakan kelompok pertama untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Kami adalah satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yang lain Satu yang perlu diskusi di sini, yang pertama, tanyanya setujukah kamu dengan pernyataan bahwa tanaman ini lebih banyak menyebabkan dampak negatif sehingga perlu pengawasan? Berikan alasannya. Pada tanaman organik ini dikarenakan tanaman organik ini berdampak bagi lingkungan, yaitu tanah, varietas lokal sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka adanya atau perlu pengawasan pada produk transgenik untuk mencegah munculnya kemungkinan penyakit seperti kanker pada manusia. Kita juga bisa lihat contoh pada peristiwa yang terjadi pada perusahaan bioteknologi asal Amerika. Mereka menanam tanaman transgenik kapas BT di wilayah Indonesia karena tanpa adanya pengawasan yang benar, sehingga setelah pelepasan benih itu menyebabkan adanya menderita gatal-gatal pada kulit bagi manusia. Baik, di sini juga saya akan membacakan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan maupun penyakit yang ditimbulkan tanpa menghilangkan tanaman transgenik. Cara mengatasi penerapan dampak negatif tanaman transgenik yaitu 1. Pengelolaan risiko. Bangun sistem pengelolaan risiko yang relatif, yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi potensi risiko tanaman transgenik. Terapkan langkah-langkah mencegah dan pemulihan yang cepat jika terjadi masalah. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kritik ataupun tanggapan dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan. Kami dari kelompok 3 yang jelaskan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi etika penerapan bioteknologi pengembangan pada siswa. itu di pertanyaannya ditampung saja, nanti silakan dicari, baru setelah itu dijawab. Ya. Silakan dicatat pertanyaannya. Dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana dampak negatif penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan masyarakat dapat diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan solusi yang dapat diambil
untuk mengatasi etika penerapan teknologi dalam pengembangan manusia. Jawabannya, solusi untuk mengatasi masalah etika dalam mengembangkan manusia melalui teknologi termasuk penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat terhadap pembuktian dan pengujian di bidang ini. Perlu ada dialog etika yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli etika, ilmuwan, dan masyarakat umum, untuk menetapkan batasan etika yang dalam penerapan teknologi pada manusia. Apakah teman-teman kami mengerti? Itu program contoh yang melibatkan pelatihan independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Yang ketiga, pelabelan dan informasi, memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko dari penanaman transgender. Sekian hasil dari bisnisnya. Baik, itulah bisnis kami. Jika ada yang ingin bertanya atau boleh mengerti, boleh dipertanyakan. Ya, bisa. Baik, kami dari kelompok kedua. Baik, kami dari kelompok 2 itu mengajukan pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan dampak negatif penerapan teknologi terhadap manusia. Baik, jika ada pertanyaan, boleh. Menjadi pertanyaan di sini, sebutkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Baik, mohon perhatiannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang jelaskan dampak negatif penerapan bioteknologi terhadap lingkungan. Jadi kami memberikan jawabannya. Penerapan bioteknologi dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, penggunaan tanaman transgenik yang tahan terhadap herbiksida dapat meningkatkan penggunaan bahan kimia di pertanian. Hal ini dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan organisme non-target seperti serangga yang berguna dalam ekosistem. Sekian dari pernyataan kami. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana dengan tanggapan kelompok 2? Apakah sudah mengerti ataupun masih ada syarat ataupun kritikan? Saya berikan waktu. Jawaban dari kami Baik, karena teman-teman dari kelompok 2 sudah mengerti. Sekian dari jawaban kami. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak mau menyampaikan bahwa semua hasil presentasi kalian sangat luar biasa baik. Tentu siswa kami juga memberikan saran masukan yang mendukung, yang bisa membuka wawasan kita terkait dengan kegiatan-kegiatan kedepannya, terutama untuk mempelajari lebih lanjut lagi solusi atau cara alternatif yang akan kita laksanakan untuk mencegah penerapan bioteknologi yang berdampak pada yang berdampak negatif terhadap manusia, lingkungan, dan juga sosial. Oke, selanjutnya kita akan bahas di sini. Di sini ada beberapa dampak positif penerapan bioteknologi. Pertama, untuk dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan di bidang pertanian. Ya, jadi dampak positif
dampak positif ini tentu memberikan hal yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Terutama dampak positif penerapan teknologi ini di bidang kesehatan, yaitu yang pertama di sini di mana teknologi yang sudah dihasilkan, yaitu termasuk contohnya pembuatan obat-obatan, pembuatan insulin. Dampak positif penerapan teknologi di bidang pertanian. Di sini telah ditemukan salah satu produk yang bisa membuat tanaman tahan terhadap hama di bidang lingkungan. Nah, yaitu yang namanya sumber energi ramah lingkungan. Itu bisa membuat lingkungan kita menjadi bersih, kalau kita tidak bersih. Ya, jadi itulah beberapa dampak positif penerapan teknologi dalam kehidupan manusia. Kita lihat, selain dampak positif, tentu ada juga dampak negatif, terutama terkait dengan isu etika dan moral. Beberapa orang mengkhawatirkan bahwa manipulasi genetik, coba tadi lihat, ada gen manusia dipindahkan ke hewan. Tadi pada video pertama masih ingat kan? Gen manusia dipindahkan ke gen hewan. Ya, itu termasuk dari rekayasa genetika. Nah, itu kan sudah melanggar etika. Selanjutnya, tuh, adanya risiko lingkungan. Manusia yang terhadap hama dan penyakit dapat mengganggu ekosistem alami. Itu perlu adanya pengawasan. Nah, itu yang berbeda. Pemerintah perlu mengadakan yang namanya pengawasan. Setiap ada produk itu dicek. Makanya kalau sekarang kan saat ini kita sudah terbiasa dengan belanja online, kan? Tidak masalah kalau misalnya dalam bentuk pakaian yang dipakai, tetapi dalam bentuk pangan dia yang dikonsumsi obat-obatan, jangan sembarangan. Ya, obat-obatan itu kita cek dulu apa dia sudah teruji. Oke, jadi itu saja beberapa dampak positif dan negatif penerapan teknologi dalam kehidupan. Mari kita berikan kesimpulan terhadap materi kita. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini? Silakan. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu solusi alternatif untuk mengatasi dampak negatif penerapan bioteknologi, yaitu 1. Pengawasan regulasi yang ketat, 2. Transparansi informasi dan publik, 3. Pengembangan etika dan penelitian, 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang dimana pengawasan regulasi yang ketat ini merupakan untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan bioteknologi dalam pengembangan obat-obatan, dan pengembangan etika penelitian juga menerapkan standar etika tinggi untuk penelitian teknologi untuk menghindari eksperimen yang tidak etis. Terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari? Baik, kesimpulannya dari sini yaitu penerapan bioteknologi harus selalu diawasi dan dinilai secara cermat untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Dengan pendekatan ini dapat diharapkan bahwa tanaman kesini dapat tetap menjadi alat yang berguna dalam upaya meningkatkan produksi dan panen global tanpa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Nggak boleh kaku, nggak boleh mau. Ya, semangat. Oke, baik, selanjutnya ada lagi yang bisa membuat kesimpulan materi hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya berikan pada pembelajaran kali ini yaitu penggunaan bioteknologi dalam produksi pangan dapat meningkatkan hasil dan resistensi tanaman, tetapi dapat juga berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan peningkatan penggunaan pestisida. Solusi mungkin melibatkan pengembangan tanaman yang lebih efisien air, modifikasi genetik untuk mengurangi kebutuhan pestisida, dan
pendekatan agroteologi yang berkelanjutan. Sekian. Ada lagi? Ya, baik. Jadi terima kasih. Seperti di atas, terima kasih. Jadi yang pertama hari ini kegiatan pembelajaran kita sungguh luar biasa, siswa kami berperan aktif dan semua yang sudah memberikan kesimpulan sudah sangat luar biasa dan Bapak yakin bahwa yang lain juga bisa memberikan kesimpulan. Ya, walaupun tidak semua kita berikan kesempatan. Jadi itu saja. Selanjutnya ada hal yang harus Bapak tanyakan. Ya, hal yang Bapak tanyakan ini terkait perkembangan dan kemajuan pembelajaran kita ke depan. Pertanyaan begini, dalam kegiatan pembelajaran tadi dari awal sampai akhir tentu siswa kami sudah mengetahui suatu situasi dan kondisi. Apakah siswa kami pembelajaran hari ini menyenangkan? Atau ada hal yang memang harus kita perbaiki ke depan. Nah, jadi lewat ini nanti itu bisa menjadi evaluasi ke depan untuk pembelajaran kita di tahap selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama, apakah yang membuat Anda sulit belajar hari ini? Sekali lagi, apakah ada yang membuat Anda sulit belajar hari ini? Menurut saya, pembelajaran kita pada hari ini tidak ada yang dapat membuat saya sulit untuk belajar pada hari ini. Bagus, ya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda belajar lebih menyenangkan hari ini? Apa yang membuat Anda menyenangkan belajar hari ini? Yang membuat saya senang pada pembelajaran kali ini adalah kita belajar melalui proyektor fokus dan penyampaian materinya sangat luar biasa, dan apalagi saya juga belajar bersama teman-teman dan dapat mendiskusikan materi pada hari ini. Dan juga Pak, semoga pada kedepannya pembelajaran kita seperti ini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa harapan kamu ke depan? Harapan kamu setelah belajar tentang dampak positif dan negatif, apa yang harapan kamu ke depannya lagi? Kami bisa mempraktikkannya bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari penerapan biaya teknologi. Ya, bagus ya. Semua refleksi kita hari ini sangat luar biasa dan tentunya kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, jadi selanjutnya di sini ada tes yang Bapak kasih. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa di akhir pembelajaran ada tes yang harus kami kerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi waktu pembelajaran ini hanya 10 menit saja. Jadi kalau nanti sudah cepat selesai lebih baik. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Dikerjakan. Di pojok atas itu di sebelah kiri, pojok atas sebelah kiri, silakan tulis nama.
Baik, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini, Bapak menyarankan silakan lebih banyak membuka internet, baca artikel-artikel ya mengenai permasalahan-permasalahan atau dampak-dampak negatif terhadap penerapan teknologi. Silakan temukan solusinya dan berikan kesimpulan. Maka di pertemuan kita berikutnya silakan dikumpulkan. Baik, jadi untuk materi kita selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Lebih pembelajaran ya kan? Iya.